Halo teman-teman, balik lagi di channel kita ya. Nah, setelah kita mengenal kiprah 5 tokoh pengacara Batak terkemuka, dari pengacara senior yang menjadi simbol integritas dan idealisme hingga fitur muda yang berani tampil kontroversial, semuanya memperlihatkan bahwa dunia hukum bukan sekedar profesi. Ada yang membela klien dari kalangan elit, ada pula yang turun langsung membela rakyat biasa di tengah tekanan kekuasaan. Keberagaman pendekatan inilah yang memperkaya makna advokat sebagai penjaga keadilan. Nah, di part ini kita akan lebih mengenal mereka yang juga aktif membangun organisasi dan bahkan terjun ke dunia politik untuk memperluas dampak hukum yang berkeadilan. Jangan skip-skip video ini ya, tonton sampai habis. Mari kita bahas. Pertama, Law Office of Junifer Girsang dan Partners. Termasuk jajaran pengacara Batak yang sukses dan punya firma sendiri, yakni Law Office of Junifer Girsang and Partners, berbasis di Jakarta. Karir Junifer sejak 1987 dan terus menanjak hingga ia dikenal sebagai salah satu advokat top tanah air. Pengalamannya puluhan tahun membuat Junifer sering dipercaya menangani kasus hukum kelas berat bagi pidana maupun perdata, serta aktif dalam organisasi advokat nasional. Dengan penekanan pada litigasi komersial dan korupsi, ia menjabat Ketua Umum DPN Peradisai periode 2020 hingga 2025. Junifer Girsang merupakan contoh pengacara komplit, andal di ruang sidang, aktif berorganisasi, dan peduli pada isu kebangsaan. 2. Adnan Buyung Nasution dan Partners. Mendiang Adnan Buyung Nasution layak disebut legenda hidup dunia hukum Indonesia. Pengacara senior ini berdarah Batak Mandailing, dikenal sebagai pendiri lembaga bantuan hukum pertama di Indonesia dan tokoh perjuangan keadilan bagi rakyat kecil. Semasa hidupnya, Bapak Adnan Buyung juga mendirikan firma hukum dan menjadi mentor bagi banyak advokat muda. Meski beliau sudah wafat, namun namanya tetap menjadi panji integritas dan idealisme dalam praktik hukum hingga 2025. Spesialisasinya terkenal sebagai advokat dan aktivis yang tak gentar membela kepentingan publik. Di era Orde Baru, ia mengkritik ketidakadilan dan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tertindas melalui LBH. Kantor hukumnya menangani beragam kasus pidana, perdata, hingga isu konstitusi. Bagi beliau, profesi pengacara adalah sarana perjuangan kebenaran, bukan semata mencari materi. Tiga, Julian Felix Tampu Bolon and Partners. Memimpin sebuah kantor hukum yang telah lama berdiri dan dikenal andal di bidang litigasi pidana maupun perdata komersial. Banyak perkara besar keluarga Soeharto dan perusahaan terkait yang ditanganinya, menjadikannya salah satu advokat kepercayaan kalangan elit pada masanya. Julian Felix acap kali tampil di pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan besar, sengketa warisan keluarga kaya, hingga kasus korupsi bernilai tinggi. Keahliannya menguasai detail kasus kompleks membuatnya disegani lawan maupun kawan. 4. Pitra Romadoni Nasution and Partners. Bintang baru di jajaran pengacara Batak, lahir pada tahun 1990. Ia dijuluki pengacara muda kontroversial karena keberaniannya menangani kasus-kasus panas di usia relatif belia. Mendirikan law firm dan namanya mulai diperhitungkan di kancah hukum hingga 2025. Terkenal vokal di media, ia kerap muncul memberikan komentar hukum terkait isu nasional, menandakan kepercayaan publik terhadap analisisnya. Pitra juga berfokus pada kasus pidana dan sengketa publik. Salah satu perkara yang melejitkan namanya adalah saat menjadi kuasa hukum Majen Purnawirawan Kiflan Zen dalam kasus dugaan kepemilikan senjata ilegal tahun 2019. Rekam jejaknya dipenuhi kasus bernuansa politik atau kontroversial, sesuai gayanya yang lugas dan juga belak-belakan.
pencapaian utama di usia awal 30-an, Fitra telah menangani banyak kasus besar dan sering memenangkan gugatan perdata yang ditangani. Hal ini menjadikannya salah satu pengacara muda paling sukses di Indonesia dan juga aktif di organisasi kepemudaan dan politik, memanfaatkan platform tersebut untuk mendorong penegakan hukum yang adil. Ran atau Rasman Arif Nasution Lovong dikenal luas sebagai pengacara berdarah Batak yang penuh sensasi. Rasman kerap muncul di berbagai media menangani kasus-kasus kontroversial dan bersinggungan dengan publik figur. Selain pengacara, dia juga aktif di dunia politik, menjadikan dirinya figur yang tak jarang memicu perbincangan hangat di ruang publik. Rasman dan timnya sering terlibat dalam kasus hukum pidata dan sengketa yang menjadi sorotan media. Ia juga pernah mendampingi sejumlah tokoh nasional dalam perseteruan hukum, termasuk politisi Sultan Batu Gana terdakwa korupsi terkenal dalam konflik politik lokal. Rasman tak ragu berhadapan dengan sesama pengacara top, bahkan pernah berseteru secara hukum dengan Hotman Paris Hutapea terkait tuduhan pencemaran nama baik pada tahun 2022. Keberaniannya menjadikan setiap kasus yang ditangani Rasman otomatis disorot oleh media. Meskipun diliputi kontroversi, tak bisa dipungkiri Rasman adalah pengacara Batak yang berhasil membangun jaringan firma hukum cukup luas. Nah, gimana teman-teman? Mereka adalah contoh bahwa integritas dan empati membawa penghargaan jangka panjang. Dan hukum di Indonesia pun mulai bergeser ke arah profesionalisme yang lebih tinggi. Upaya menyatukan organisasi advokat terjun ke bidang non-litigasi dan internasional, serta pemanfaatan media sosial untuk edukasi hukum. Nah, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.